Oke, assalamualaikum teman-teman, sahabat kandang kelinci Medan. Jadi hari ini kita mau berbagi lagi informasi kepada kalian semua mengenai edukasi pengobatan kelinci, teman-teman. Jadi hari ini kita mau membahas bagaimana mengenai penyebab kelinci kembung, penyebab kembung pada kelinci, teman-teman. Oke, jadi itu yang mau kita bahas pada hari ini, karena banyak di luar sana ataupun kita juga memelihara kelinci itu tetap kembung juga, teman-teman. Jadi untuk mengatasi kelinci yang kembung ini tidak ada masternya, teman-teman. Tidak ada orang yang hebat untuk memelihara kelinci dan bisa terhindar dari kembung, enggak. Karena penyakit kembung ini penyakit yang sering diderita oleh kelinci. Bahkan di kandang kelinci Medan sendiri ini aja banyak yang kembung, teman-teman. Ya, karena kita tidak bisa memantau satu persatu kelinci kita yang ada di sini. Oke, sebelum kita lanjut ke penjelasannya, terima kasih kepada kalian yang sudah subscribe, yang sudah berlangganan di YouTube Kandang Kelinci Medan. Mudah-mudahan kita bisa berbagi informasi lagi. Yang belum subscribe silahkan subscribe, teman-teman. Dan begitu video ini penting sama kalian, sama kita semua, silahkan di share. Oke, jadi kita mau membahas ya penyebab kembung pada kelinci. Jadi di sini ada beberapa ekor kelinci ya. Di sebelah kanan kita ada anakan, ya di sebelah kiri juga ada indukan dan anakan juga. Jadi penyakit kembung ini tidak memilih-milih, tidak harus kelinci lokal, harus kelinci hias, enggak. Semua kelinci apabila terkena kembung pasti bisa mati kalau tidak cepat diobati, teman-teman. Oke. Jadi kita lihat satu persatu sini, teman-teman. Boleh mendekat. Oke, cara melihat kelinci kembung itu pertama ya cukup lihat aja keadaan kelincinya. Apabila dia diam, murung, tidak mau makan atau menyendiri di tempatnya, jauh dari temannya, berarti dia kembung, teman-teman. Jadi bisa kita lihat, yang pertama kita lihat dulu satu persatu. Oke, ini sepertinya ya. Terus caranya kedua tinggal sama kayak manusia, tinggal perutnya ditepuk aja ataupun kita selentik ini, teman-teman. Ya, kita selentik. Ini nampaknya kayaknya perutnya besar. Oke. Nah, ini ciri-ciri kembung pada kelinci, teman-teman. Nah, ini. Jadi nampak dia perutnya membesar. Oke. Bisa kita lihat langsung ke sana. Nih, biar kita bahas bagaimana penyebab kelinci ini kembung. Yuk, ini juga di samping ini ada satu ekor kelinci yang mati karena kembung, teman-teman. Ya, sama. Ya, ini suara perutnya apabila ditepuk atau diselentik, dia duk-duk itu. Ya, seperti banyak angin di dalam perutnya. Dan ini tadi yang masih hidup. Jadi apabila penyakit kembung ini tidak cepat diobatin, ini jadi, teman-teman. Jadi langsung mati. Dia 1-2 jam aja kalau tidak diobatin, dia cepat langsung mati, dia kembung. Karena salah satu penyakit yang membuat kelinci mati. Oke, jadi penyebab yang pertama biasanya kembung ini dari faktor makanan, teman-teman. Jadi jangan kasih kelinci makanan yang berbau gas atau hijauan yang berbau gas seperti sawi, kol, bayam, kangkung. Itu salah satu makanan hijauan yang banyak gasnya, teman-teman. Jadi makanya bukan berarti tidak boleh diberikan, cuman cara pemberiannya silahkan sayuran tadi ataupun tadi hijau tadi dilayukan dulu. Walaupun sudah dilayukan, kadang ada juga gasnya, teman-teman. Jadi baiknya dikasih hanya secukupnya aja. Jadi jangan jadi pakan utama. Ya, kayak kangkung itu jangan dikasih jadi pakan utama sama kelinci karena bisa menyebabkan kembung gitu, teman-teman. Oke, yang kedua dari tadi pakaran, sekarang kita minum. Jadi air minum pada kelinci jangan kasih yang berkaporit, teman-teman. Jadi silahkan cari air minum yang matang kalau bisa, ataupun memang air sumur yang tidak mengandung bau. Ya, tidak mengandung bau, tidak mengandung gas, ya, tidak mengandung rasa. Jadi sebaiknya air minum yang kita minum ya itu juga diberikan kepada kelinci kita, teman-teman. Itu yang seharusnya dilakukan. Jadi itu kita harus lebih memperhatikan makannya, terus minumnya. Jadi penyebab kembung yang ketiga itu biasanya jadi faktor cuaca. Jadi biasanya curah hujan yang tinggi, yang deras, angin kencang, ya, suhu cuaca tiba-tiba dari panas langsung ke dingin, itu bisa menyebabkan kembung pada kelinci karena dia tidak bisa cepat langsung berpengaruh kepada kelinci kita, istilahnya cepat langsung bersinergi, langsung cepat mengganti suhu, nggak bisa, teman-teman. Jadi kelinci ini pas pergantian suhu dia tidak bisa menerima langsung. Jadi dari panas ke hujan, apalagi hujan deras banyak anginnya, dia tidak bisa menerima karena pergantian suhu sama dia itu sangat menyakitkan. Makanya dia bisa kembung ataupun bisa mati, teman-teman. Jadi hampir sama kayak di hari kemarin. Terus penyebab kembung yang ketiga itu biasanya dari faktor makanan ya. Yang pertama biasanya kalau kita pakannya pelet, teman-teman. Jadi usahakan kasih makan kelinci pakai pelet kelinci, teman-teman. Kenapa? Banyak kelinci ini ya apabila dikasih pelet di luar kelinci memang dia mau makan, cuman karbohidrat yang ada di dalam pelet tersebut dia tidak bisa tercerna langsung oleh kelinci, jadi mengakibatkan
di ususnya itu peletnya itu menggumpal, jadi nggak keluar langsung teman-teman, jadi dia kembung dan akhirnya bisa jadi sembelit sama kelinci, dan itu juga bisa menyebabkan mati teman-teman itu. Jadi beberapa hal ini yang harus kita kondisikan, harus kita pahami ya, bagaimana cara mengatasi penyakit kembung pada kelinci. Jadi yang pertama tadi faktor-faktornya itu makanan, yang kedua minuman, yang ketiga cuaca, yang keempat memang pakan pelet tadi. Itu biasanya kalau kita kasih pakan pelet, silahkan kasih pakan pelet yang memang khusus untuk kelinci. Cara mengatasinya gampang teman-teman ya. Yang pertama, kalau untuk dari segi pakan tadi, silahkan kasih pakan hijau itu hanya secukupnya saja ya. Minuman silahkan kasih minuman yang memang baik kita minum ya, tidak berbau, tidak berasa ya, tidak berbau gas dan yang lain-lain ya. Itu terus yang ketiga tadi faktor cuaca. Jadi jaga kandangnya, jangan langsung bisa tampias kena hujan ya, jangan langsung terkena curah hujan yang tinggi, itu bisa berbahaya apabila kandangnya terbuka teman-teman. Silakan buat kandang kelinci itu ya seperti semi indoor ataupun indoor di dalam rumah, itu boleh teman-teman. Apabila kita memiliki kandang di luar sana, silakan kasih penutup yang secukupnya kepada kelinci kita. Oke, yang terakhir tadi mengenai yang karbohidrat tinggi pada makanan, silakan gunakan pakan yang khusus untuk kelinci. Jadi mudah-mudahan ada beberapa hal tadi, apabila kita mengatasinya, penyakit kembung pada kelinci itu hilang. Cuman ada juga beberapa obat yang apabila kelinci kita terkena kembung, jadi ada juga biasanya obatnya teman-teman. Apabila dia masih mau makan ya silahkan dikasih daun pepaya, daun jambu biji. Nah, ada juga obat-obat yang memang diraci oleh orang untuk dikasih kepada kelinci kita. Oke, ini ada contoh obat kembung, coba bisa dilihat. Ya, ini biasanya juga ini obat kimia juga. Ya, diproduksi oleh Tamasindo Veterania Semarang, Indonesia. Ini Rebungkah, salah satu obat kembung ya, dan diare dan kembung pada kelinci. Ini juga bisa kalian gunakan. Ada juga satu lagi, ada permetil, itu bisa dilihat juga teman-teman. Ini permetil. Nah, ini permetil ini ya indikasinya mengobati timpan blood atau kembung pada kelinci. Ini permetil, ini juga bisa obat dikasih kepada kelinci yang sedang mengalami kembung teman-teman. Jadi intinya apabila tidak cepat diobatin kelinci yang kembung ini, dia akan cepat mati. Karena kembung itu faktor suhu atau gas yang ada di dalam perut itu naik ke atas sampai dia tidak bisa bernafas dan bisa dia mati tiba-tiba teman-teman. Jadi ini contoh kelinci tadi. Ini pagi tadi dia masih sehat, jam 7, jam 9 tadi saya lihat dia agak kembung. Jadi sengaja saya biarkan karena untuk bahan jadi video. Di video kita kali ini rupanya dia sudah mati di luar teman-teman ini. Jadi dia tidak memakan waktu yang lama. Apabila dia kena penyakit kembung, dia akan mati. Jadi penyakit kembung ini dia tidak mengeluarkan kotoran yang sangat kotor, enggak. Dia beda sama mencret. Kalau mencret dia kotor di pantat, ini di pantat bagian belakangnya atau di bokong bagian belakang ini sangat kotor teman-teman. Ini tidak terlalu. Ini dia. Oke. Jadi hati-hati kepada kalian apabila lagi musim hujan ini, silahkan kelincinya dijaga, ditutupin pakai terpal ataupun yang mengakibatkan dia basah, itu jangan. Jadi kita harus berhati-hati juga teman-teman. Oke, itu aja video kita kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kalian. Ya, silahkan di-share video ini apabila berguna bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.